Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana Mas Dika? Sehat? Cuan sehat, Pak. Sehat, ya. Gimana? Lalu, ambil S2 lebih nyaman? Ya, so far nyaman, Pak. Sobat nyaman. Iya, ya, Mbak Martin, pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Mbak Yunike, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Mbak Lila, selamat pagi, Mbak Lila. Pagi, Pak. Selamat pagi ya. Kediri masih hujan kemarin? Kediri panas terus, Pak, ini. Mana? Panas terus. Oh, hujan terus ya? Di sini juga hujan terus ya. Trenggalek juga hujan, Mbak Siska? Hujan, Pak, kemarin. Wah, waduh, Jogja terus banget. Yeah. Iya. Nggak tahu ini apa jenenge, harusnya musim penghujan itu mulainya November ya, mulai gitu. Topnya Desember, Januari, ini masih akhir September sudah maju ini. Oke, baik. Saya kira sudah jam 8 ya ini. Kita mulai. Kita kembali ke ini, apa namanya? Kembali ke sedikit tentang regresi logistik ya. Mungkin mengapa harus saya ini, karena ada hal yang perlu saya tekankan ya. Di praktek itu kita itu punya teori regresi yang ukuran kebaikannya itu dinyatakan dengan R ya, R kuadrat. Atau R kuadrat adjusted. Masih ingat itu ya? Nah ini memang dari pengalaman saya juga gitu. R kuadrat yang baik itu kalau mendekati 1 kan, atau 100% kalau dikalikan persen. Masih ingat itu ukuran kebaikan regresi. Ya walaupun ada AIC, SBC dan seterusnya, ada CP Melu dan seterusnya. Tapi yang daily life-nya itu kan R kuadrat. Sebentar, ini mau pahing, belum bisa ini. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kita itu sebagai statistikawan itu ternyata tidak boleh menilai itu hanya besar itu baik, kecil itu jelek. Walaupun teorinya begitu gitu. Kebetulan saya pernah jadi penguji program dokter akuntansi di UGM ya. Salah satu bagiannya itu kan mesti ada statistiknya. Dan juga saya pernah menguji di Departemen of Economics ya, kalau dulu namanya Ekonomika Pembangunan, sekarang kan cukup menjadi Economics karena perubahan zamannya, perubahan apa namanya, lingkungan yang mengakibatkan dia namanya cukup Economics. Ekonomi pembangunannya hilang dan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau dulu kan hanya Fakultas Ekonomi. Nah itu kalau teman-teman di Departemen of Economics itu datanya kan biasanya tentang PDB, inflasi, apa namanya,
konsumsi segala itu kan ya, hitungnya kan relatif tidak terlalu sukar dan cukup banyak itu. Sehingga artinya reliabilitas kalau Anda mengukur pendapatan itu kan ya dilihat dari slip gaji, bisa dilihat dari listrik rumah dan seterusnya, itu kan relatif trackable gitu, mudah di track dan datanya itu validitasnya relatif tinggi gitu. Sehingga R kuadrat itu biasanya mesti di atas 90, 95, 97 gitu. Tapi sebaliknya di Department of Accounting itu yang dilihat itu kan audit pajak gitu ya. Biasanya kan gitu, audit yang sifatnya itu privacy dan ya dimanapun di dunia itu yang namanya pajak itu orang berusaha bayar yang sekecil-kecilnya kan, itu hanya naluri aja. Makanya yang bagus itu aturannya yang bagus dibuat orang bisa bisa men-trackable gimana penghasilan seseorang yang supaya tidak ada yang disembunyikan gitu. Tapi ya tetap banyak yang menyembunyikan. Kita lihat banyak tax fraud gitu ya. Penyimpangan pajak gitu ya. Nah, jadi akibatnya saudara lihat kan jenis datanya kan. Kalau di economics itu reliabilitasnya itu relatif terjaga, mudah gitu. Tapi soal teks gitu, soal pajak itu banyak yang tersembunyi gitu. Jadi sukar itu untuk mengeluarkan menilai gitu, sehingga regresinya itu kadang-kadang 50, 55, 60 itu sudah bagus katanya. Saya waktu pertama kali terima disertasi itu kaget itu. R kuadratnya 55, saya kan belum ngerti gitu. Terus ya saya karena kan ya nggak mungkin langsung saya katakan, wah ini datanya jelek gitu kan, misalnya R kuadratnya jelek gitu. Tapi mungkin terus teman saya itu bilang yang dari promotornya bilang di accounting itu begitu Pak. Orang jarang bisa menemukan di atas 60% itu hampir jarang sekali gitu. Karena biasanya juga ada orang yang menyebutkan pendapatan tak terduga, unexpected earning, segala itu kan datangnya kan yang namanya unexpected kan berarti secara tiba-tiba kan tidak terdeteksi sebelumnya. Jadi unexpected earning itu ya tahu-tahu misalnya ini harga batu bara itu tahu-tahu kan tinggi gitu ya. Itu kan menjadikan unexpected gitu. Satu ketika harga sawit itu sangat tinggi tapi kadang-kadang jatuh. Harga minyak itu juga begitu kan. Bisa sangat jatuh, bisa sangat ini. Nah, itu yang membuat orang-orang accounting itu R kuadratnya itu kecil gitu. Nah, nanti ini ada 2 contoh yang bagus di buku ini tentang yang analogi dengan kasus regresi biasa, yaitu regresi logistik. Nanti kita lihat contoh 1 tentang default dan contoh 2 tentang S-market itu. S-market itu kalau kita lihat nanti koefisiennya itu kan kelihatannya tidak ada yang signifikan gitu. Artinya probabilitasnya itu besar sekali, tapi tetap dipakai gitu ya. Itu mungkin salah satu alasan mereka itu seperti begitu. Tapi kalau untuk default itu ya mungkin lihat default atau tidak itu kan gampang gitu, default atau tidak gitu. Tapi kalau direction misalnya arah dari harga saham itu kan
up and down-nya itu kan sangat fluktuatif sekali gitu loh. Sehingga sukar untuk terdeteksi. Ya, jadi ini bahan untuk, ya artinya ini saya share my experience itu ya, salah satu dari pengalaman saya sebagai penguji baik di Department of Economics maupun di Department of Accounting. Nah, sekarang kita kembali ke regresi logistik kita. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau output atau kita respon ya. Responnya itu 1-0, itu berarti kita akan berurusan dengan regresi logistik. Regresi logistik. Jadi artinya responnya itu kita klasifikasi kan gitu ya. Yang kita klasifikasi itu kan sebenarnya tidak hanya 1 dan 0, tapi kadang-kadang kita, kalau harganya sekian kita anggap 1, kalau harganya sekian kita anggap 0 kan gitu. Jadi kalau misalnya IP itu kalau misalnya di atas 3,5 kita sebut cum laude, di bawah 3,5 biasa kan gitu. Jadi harga IP-nya bisa bermacam-macam kan, artinya menjalani kontinu, tapi di sini kita klasifikasikan menjadi yang ini adalah cum laude, yang 1 itu tidak kan gitu. Jadi menjadi responnya 1-0. Nah, berarti ini seperti sukses gagal, berarti distribusinya kan berarti Bernoulli atau binomial kan gitu. Jadi distribusi responnya kan berarti binomial. Nah, sekarang sebenarnya klasifikasi ini kalau yang kita pelajari ini nanti ya, ini kan nanti klasifikasi logistik, kemudian klasifikasi linear, klasifikasi kuadratik itu kalau datanya dibuat teks itu bisa jadi disertasi gitu. Jadi atau mungkin yang sudah ada, jadi kalau saudara ngelihat kuliah ini kemudian saudara ganti datanya, saudara cari ganti teks itu, ya itu sudah jadi sudah jadi tesis Anda gitu ya. Itu sudah sudah persoalan yang cukup gini. Cuma kalau bedanya kan nanti saudara sudah akan tahu bedanya tesis sama disertasi kan. Kalau disertasi itu ada sesuatu yang baru, kalau tesis tidak perlu ada yang baru, tapi lebih banyak pada pemahaman, kemudian perhitungan, komputasi, dan seterusnya gitu. Jadi kita sudah tahu paling tidak kemarin bahwa regresi regresi linear itu tidak cocok untuk responnya 1-0 kan gitu. Jadi
Jadi regresi linear tidak cocok untuk memodelkan responnya 0,1 kan gitu. Jadi sebenarnya datanya itu kan ini yang 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah kalau regresi linear kan nanti begini, bisa jadi underfit gitu. Tapi kalau kita menginginkan yang bisa menggambarkan lebih baik dan tapi bisa dibawa ke balik, jadi artinya apa ya namanya, hidup itu kan ada yang kita sebut dengan pakem ya. Jadi pakem itu apapun yang dilakukan itu dikembalikan kepada bentuk standar yang kita tahu. Kalau saudara belajar time series, pakemnya itu kan modelnya itu stasioner ya. Jadi setiap usaha itu dibawa ke bentuk stasioner kan gitu. Nah, kalau regresi ya berarti dibawa ke bentuk standar itu model linear kan gitu. Regresi yang linear dalam para parameter. Ya, kalau dalam cerita wayang itu ora ono ceritane Kurawa itu apapun alasannya itu nggak pernah kalau perang itu menang sama komponen Pandowo kan gitu. Itu mesti harus begitu karena kalau ada yang melanggar itu ya penontonnya pasti pergi kan. Nah, itu kalau dalangnya pinter seperti almarhum Ki Seno Nugroho itu mungkin kalau ada yang senang dengan wayang ya. Saya itu senang dengan wayang, mungkin Anda sudah ada yang senang dengan wayang itu. Karena ini apalagi mahasiswanya putri-putri itu lebih nggak senang kan gitu. Itu apa namanya, kalau Kurawa itu ada yang namanya Citraksi itu kalau perang sama misalnya dengan Setyaki atau Antasena gitu, ya sudahlah nanti kalah karena kalau nanti saya menang penontonnya bubar gitu. Orang terus tertawa kan gitu. Kan apa? Joke-nya kan begitu. Nah, sekarang saudara masih ingat di statistik matematik 1 atau statistik matematik 2 ya. Jadi kita mempunyai apa yang kita sebut dengan keluarga eksponensial. Apa saja itu? Normal, binomial, Poisson, gamma, masih banyak. Yang tidak adalah distribusi seragam kan gitu. Nah itu kan bisa dibawa ke bentuk eksponensial. Jadi regresi itu ada juga yang kita sebut dengan generalized regression. Gitu. Jadi ini analogi dengan di situ. Nah intinya itu kan dengan satu link atau satu transformasi itu regresi itu bisa dibawa ke bentuk linear kan gitu. Jadi menggunakan fungsi yang kita sebut dengan link itu dibawa ke regresi linear. Nah, saudara lihat kalau ini kan transformasi log itu PX dibagi dengan jadi log PX itu menjadi regresi linear kan gitu, regresi
linear dari distribusi binomial. Jadi nanti kalau kita softwarenya kan namanya juga generalized linear model, yang penting adalah keluarganya apa, binomial atau Poisson. Kalau Poisson kan harus harganya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kan gitu. Yang paling populer adalah apa? Poisson dan binomial. Jadi yang kita tahu untuk menyatakan probabilitasnya itu kita gunakan Px yang kita anggap itu bisa mewakili daripada transformasi, itu bentuknya adalah E pangkat beta 0 plus beta 1x plus nah ini memang itu disebut dengan kurva apa? Logistik. Kurva logistik. Jadi probabilitasnya itu nanti berbentuk kurva S dari apa? 0 sampai dengan 1. Nah, itu bisa menggambarkan probabilitas X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kemudian kita juga kenal ada kurva yang mirip ini. Namanya apa ya? Namanya Mas Dika, kalau yang dipakai untuk apa namanya? Untuk itu di apa? Artificial neural network untuk fungsi transfernya yang sigmoid tangan ya, Mas ya? Sigmoid bisa, terus ada Tanha, Pak, hyperbolic tangen. Hyperbolic tangen itu dari min 1 sampai dengan 1 ya. Iya. Kalau ini yang logistik persis ini kan. Iya, persis sigmoid. Ya. Jadi kan itu di pre-processing menjadi harganya di antara min 1 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 1 kan gitu. Nah, kemudian ini saudara lihat Px dibagi dengan 1 min Px itu sama dengan E pangkat B0 plus beta 1x. Nah, ini kalau diambil lognya, log Px 1 min Px menjadi B0 plus B1x. Jadi yang seperti saya katakan tadi, dengan suatu transformasi yang kita sebut dengan link function, itu bisa dibawa ke regresi biasa yang kita kenal. Nah, sekarang kita kembali ke regresi linear.
Jadi kita sudah kenal bahwa beta 0 dan beta 1 diestimate dengan metode kuadrat terkecil. Nah, tapi kadang-kadang kita bisa menambah asumsi mempunyai distribusi normal, min-nya 0, variansinya sama, skema kuadrat. Jadi di sini YI min-nya EYI, jadi min-nya adalah Y0. Variansinya adalah skema kuadrat, variansi dari konstan plus sesuatu variabel random, konstannya hilangkan gitu. Jadi F YI skema kuadrat apa namanya? Parameternya adalah B0, B1 adalah seper akar 2 sigma E pangkat min setengah, variabelnya adalah YI, min-nya adalah beta 0 min beta 1 XI, dibagi dengan sigma, semuanya dikuadratkan. Kan? Jadi likelihood-nya adalah likelihood dari beta 0 B1 adalah perkalian. Jadi likelihood masih ingat ya, ini saya tidak detail banget, ingat-ingat aja. Itu adalah perkalian dari YI tapi dipandang sebagai fungsi beta 0 dan beta 1. Terus ini belum pakai ini, sebentar. Sigma. Per sigma. Jadi ini sama dengan per 2V N per 2 per sigma kuadrat. Jadi memaksimumkan ini, maksimum likelihood kan memaksimumkan ini per sigma kuadrat kan nanti nggak ada pengaruhnya. Jadi sama dengan least square estimator. Nah, untuk regresi logistik kita tidak mungkin memakai
least square estimator kan, gitu. Yang bisa kita pakai, yang bisa kita adopsi adalah maksimum likelihood-nya gitu. Yang bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai untuk regresi logistik adalah MLE. Jadi kalau begitu, likelihood dari beta 0, beta 1 itu adalah perkalian ya, yang ini jumlah dari I YI sama dengan 1, berarti PXI terus perkalian dari I aksen YI aksen sama dengan 0, berarti 1 min PXI aksen. Nah, coba sekarang kita baca bagian bawahnya dari halaman 133 itu. Bagian bawahnya dari LB-1 itu. Saya bacakan ya. The estimate beta 0 head dan beta 1 head are chosen to maximize this likelihood function. Maximum likelihood is very general approach that is used to fit many of the non-linear model that we examine throughout this book. In the linear regression setting, the least square approach is in fact special case of maximum likelihood, sudah kita sebutkan di atas. The mathematical details of maximum likelihood are beyond the scope of this book. Jadi memang buku ini tidak mempelajari itu. However, in general, logistic regression and other model can be easily fit using the statistical software package such as R, and so we do not need to concern ourselves with the detail of the maximum likelihood fitting procedure. Saya kira itu, ya, itu sudah ada catatannya. Jadi kita anggap aja pokoknya ini diselesaikan dengan maksimum likelihood. Nah, sekarang ada dua contoh ya untuk regresi logistik ini. Kita lihat di data default, yang satunya itu adalah S market. Kita stop sharing dulu. Sekarang kita share SR. Oke. Berarti ada dua library yang biasanya kita masukkan. Library. Kelihatan ya? Kalau ada tidak kelihatan, ada yang ada yang ngacung, ada yang teriak karena kadang-kadang tahu-tahu nggak kelihatan. Saya ngomong terus di situ nggak melihat apa-apa. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Seperti biasanya kita punya dua library, yaitu ISLR dan yang kedua adalah
Terus datanya itu adalah default ya. Jadi jadi ini default itu artinya apa? Default itu tidak bayar itu apa jenisnya? Gabel ya? Ya. Terus kemudian ininya itu adalah balance dari apa namanya? Balance dari tabungannya, income, dan dia adalah mahasiswa atau tidak kan gitu. Ya. Jadi namanya jadi default student balance and income. Ya, pertama kali kita regresi logistikan dari default itu terhadap balance saja. Jadi kita memakai GLM, Generalized Linear Model. Kita tulis fact sama dengan GLM dari default kita regresikan logistik terhadap balance, kemudian datanya adalah default, terus nah ini karena generalized linear itu family-nya itu biasanya kalau dengan sini kalau logistik kan sudah 1-0 berarti binomial kan, kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5 Poisson. Mungkin ada yang gamma dan seterusnya kan. Tapi yang populer itu 2, yaitu binomial dan Poisson, jadi family. Jadi kalau kita lihat CLM.Fed, jadi interceptnya ini balance-nya adalah sekian. AIC-nya sekian ya. Jadi nah dari sini kita akan melihat apa namanya misalnya summary-nya. Jadi intercept balance probability set-nya kan kecil, berarti kalau saya membuat hipotesa beta 1 sama dengan 0, lawannya itu beta 1 tidak sama dengan 0, itu probabilitasnya kecil sekali, berarti itu kita tolak H0, berarti memang ada hubungan antara apa? Balance dan default. Jadi balance-nya tertentu, default-nya akan tertentu kan gitu. Jadi misalnya balance-nya 1000 ya berarti tinggal probabilitas untuk default-nya ya berarti apa namanya
PX-nya kan E pangkat beta 0 kan, jadi E pangkat min 1,06 E pangkat itu plus 544 ini sekian dikalikan dengan 1. Dibagi dengan 1 plus E sekian. Harganya tertentu. Jadi artinya dengan signifikansi ini berarti memang ada hubungan antara balance dengan defaultnya kan. Cuma di situ yang agak aneh itu balance-nya itu makin dekat 1000 sama 2000 itu malah defaultnya tinggi yang 2000 gitu. Itu artinya apa? Orang yang kaya itu cenderung tidak mau bayar pajak, ya. Kalau orang kecil itu seperti apa ya namanya PBB itu nggak bayar, Pak Dukuhnya itu kalau nggak bayar setiap rumah didodok, kok belum bayar gitu. Tapi kita lihat yang tidak mengumpulkan LHKPN, ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu, coba kita lihat itu yang paling banyak biasanya yang mana itu, yang pangkatnya malah tinggi-tinggi kan ya. Tapi kalau dosa barang itu mesti dilapornya, mesti bayar gitu. Jadi saya hanya bertanya dari karena ngitungnya ini S itu nggak bisa diulang itu nggak bisa. Jadi making prediction gitu. Jadi kalau yang balannya itu 1000 itu kira-kira kali 14 juta ya. Itu PHX-nya itu 0,005. Jadi di bawah 1%. Tapi yang 2000 itu 0,586, 58,6%. Gabrolnya itu lebih tinggi. Gitu. Saya nggak tahu apakah begitu. Padahal kalau menurut logikanya itu orang yang sebenarnya duitnya lebih banyak itu mestinya bayar pajaknya juga nggak mungkin lah kalau dia sampai default gitu ya, teorinya. Tapi prakteknya itu di sini untuk data ini kan begitu. Jadi itu sebagai catatan saja bahwa ya mungkin kalau kita lihat analogi ini yang terjadi di tempat kita, orang desa ya, orang desa di kota pun itu cenderung bayar PBB lah, karena pajaknya hanya PBB. Itu nggak punya duit itu ya disempat-sempatkan bayar untuk harus bayar PBB gitu ya. Oke, itu mungkin catatannya aja. Nah, di sini juga ada kemungkinan, di sini kan ada student. Jadi yang default itu student atau bukan. Nah, di sini enaknya itu studentnya itu kan yes atau no kan, berarti apa? Yes atau no itu berarti kategori kan gitu. Tapi kategori di sini sudah otomatis dikerjakan oleh S+, jadi kita nggak usah melakukan transformasi kan gitu. Jadi kita bisa langsung mengerjakan untuk hubungan balance default dengan student. Student itu artinya seseorang kalau dia student itu peluangnya default berapa, kalau bukan student peluangnya berapa kan gitu. Jadi kita bisa melakukan ini CRM 2TP sama dengan CLM dari default diregresikan terhadap
student, kemudian datanya dari default, kemudian family sama dengan kita lihat bisa. Jadi ini kita lihat summary-nya. Ya. Jadi semuanya kecil, berarti itu semuanya signifikan kan gitu. Jadi untuk menghitung probabilitas default-nya itu student, artinya default yes, student itu dipakai X-nya sama dengan 1. Jadi dari B0 plus B1, X-nya sama dengan 1 kan gitu. Dibagi ya. 1 E pangkat dibagi 1 plus E pangkat, X-nya 1. Kalau bukan student ya berarti 1 minus E B0 sekian kali 0 kan gitu, karena X-nya 0. Dan di halaman ini kan kita lihat hasilnya student itu malah peluangnya lebih tinggi untuk default 0,04, bukan student itu 0,02 gitu ya, di sini untuk data di sini. Dan ini internetnya harus dicopkan ke strike dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat ke multiple regression itu hanya kalau tadi B0 plus B1X, sekarang menjadi B0 plus B1X1 sampai dengan BPXP, halaman 46. PX-nya juga B0 B1X1 plus dan seterusnya 1 dibagi 1 plus sekian ini. Nah, sekarang kita lihat data yang kedua. Data yang kedua itu kita lihat dari lab itu di halaman 154. Jadi datanya adalah S market. Jadi kita lihat S. Ya, direction itu up atau down kan gitu. Ini ada 1 hari kemarin, leg 2 2 hari kemarin, leg 3 itu 3 hari kemarin, leg 4 4 hari kemarin sampai dengan leg 5 volume hari ini gitu. Jadi kita lihat
Jadi kalau kita lihat summary-nya, nah kemudian kita lihat logistik regression-nya. Nanti kita lihat seperti komentar saya di awal. Ini kelihatannya masing-masing koefisien itu tidak signifikan tapi tetap dipakai gitu ya. Jadi karena ini mungkin ya tadi beda kalau melihat default atau tidak itu kan hanya dilihat aja kelihatan kan gitu. Tapi naik turun itu kan naik sedikit, naik seberapa itu kan persoalan yang rumit. Tidak hanya misalnya naik 1% itu gimana gitu apa signifikan atau tidak itu kan sesuatu yang masih sulit kan itu untuk dianalisa. Ya kalau default ya default atau tidak kan gitu. Walaupun ini seperti tadi cum laude itu kalau nggak salah 3,6 ya. 36 sampai dengan 4 gitu. Agak banget tuh itu. Nah, sekarang kalau 3,59 bisa disebut hampir cum laude atau enggak kan gitu. Tidak ada, tapi masalahnya itu ini kan strict ya. Jadi tidak ada istilahnya apa dengan lulus status kelulusan hampir cum laude itu enggak ada. Hampir cum laude itu masyarakat. Oh, meh cum laude. Baik, kita lihat direction. Ini yang besar ya, direction. Ada leg 1 sampai dengan leg 5. Akhirnya sudah besar semua ya. Kemudian yang terakhir dengan volume. Kembalinya adalah ya. Jadi kalau kita lihat ya, saudara lihat itu probabilitasnya 0,6, 0,145, 0,319, 0,824, 0,851, 0,832, 0,392 kan. Ya, jadi yang paling berpengaruh itu harga yang kemarin kan nolnya. Tapi itu pun juga masih di atas 0,1 kan, biasanya 0,1 kan gitu. Ya, tapi ini masih tetap dipakai gitu ya.
Itu nanti masih memang ada bisa dibandingkan dengan diskriminan linear atau kuadratik. Jadi ini yang saya katakan tadi, di teman akuntansi itu R kuadrat 0,6 itu sudah jagoan ya katanya. Ya. Jadi kita bisa melihatnya dengan cara lain ya, yang di bawah itu saya kira nggak usah saya sebutkan karena itu hanya menulis kembali dengan koefisien GLM.fit di samping summary GLM.fit. Jadi komentarnya di sini kalau kita baca, the smallest p value here is associated with lag 1. Jadi saya kira wajar itu tergantung dengan hari yang kemarin. Nah, koefisiennya adalah min 0,073074. The negative coefficient for this predictor suggests that if the market had the positive return yesterday, then it is likely to go up today. Jadi ini kalau sudah naik kemarin, kemungkinannya akan naik lagi hari ini lebih sedikit kan gitu. However, at the value of 0.5, the P value is still relatively large. Jadi tetap dia dikatakan bahwa masih relatif tinggi. And so there is no clear evidence of the real association between lag 1 and direction. Jadi sepertinya ini tapi tetap dipakai juga kan. Nanti saudara lihat sampai ke bawah itu untuk prediksi, untuk yang memang di situ nanti akan ada apa? Saudara lihat ada data training, data testing gitu ya. Untuk memperbaiki itu saya kira saudara bisa lihat. Saudara juga bisa melihat dengan GLM props itu predict, GLM fit, type sama dengan respon ya. Saya kira itu bisa dilihat sendiri sampai dengan bawah ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus dengan linear discriminant analysis atau LGA. Jadi kita stop sharing. Share, kita lihat. Jadi linear discriminant analysis itu tergantung pada apa yang disebut dengan teorema bias. Jadi linear discriminant analysis berarti nanti
ini adalah linear, itu berarti X ya, tergantung pada X saja, pengamatan X. Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi dimulai dari yang sederhana, yaitu jadi PA irisan B dibagi dengan PA. Jadi artinya kejadian B itu harus direvisi kalau adanya informasi dari A. Kan gitu. Jadi misalnya A itu adalah sudah divaksin, B itu adalah positif COVID. Jadi probabilitas positif COVID diketahui sudah divaksin, ya berarti harus ruang sampelnya hanya yang sudah divaksin, kan, bukan keseluruhan populasi. Ya, jadi di sini kita lihat misalnya kita punya daerah. Jadi misalnya di sini mana? Odia ya. Ini Sleman. Ini Kulon Progo. Di Gunung Kidul. Nah, Raja 4. Itu terus kita lihat di sini ada yang menderita COVID. B. Jadi kalau B itu misalnya tanpa ada A, jadi kalau B itu misalnya positif COVID, nah itu divaksin. Nah sekarang saya tahu probabilitas, jadi persentasi dari B yang di daerah. Jadi ini kalau kita lihat ada daerah itu kan ada daerah ya, kita sebut aja dengan D1, jadi Kodia itu D1, Sleman itu D2, Kulon Progo itu D3, Gunung Kidul itu adalah D4. Nah, saya tahu probabilitas COVID di D1. Ini diketahui probabilitas B yang di Kodia. Saya juga tahu B yang di Sleman. Saya tahu yang penderita COVID di saya juga tahu nah sekarang tanyaannya itu dibalik. Diketahui bahwa
seseorang itu COVID, berapakah probabilitasnya dia berasal dari Sleman? Jadi diketahui PB. Nah, pertanyaannya adalah probabilitas bahwa B itu berasal dari kebalik, sebentar. Saya kebalik, jadi harus PB track D1 diketahui. Nah, ini. Jadi diketahui PB kan, berarti berapakah dia berasal dari Sleman? Di PD2 B kan gitu ya. Jadi diketahui dia adalah penderita COVID, berapakah dia berasal dari Sleman kan gitu. Nah, jadi di sini seperti definisinya kan berarti PD2 track B sama dengan PD2 track D dikalikan dengan PB PD2 irisan B. Kenapa harus dikalikan? Definisi kan ini dibagi dengan PB. Jadi PD2 track B dibagi dengan PB. Nah, PB-nya sendiri itu kan sama saja dengan PD2 track B sigma I dari 1 sampai dengan 4 ini kenapa ini kok saya tadi PD2 irisan B dibagi dengan PB kan gitu. Berarti ini PD per definisi jadi PA track B adalah PA irisan B dibagi dengan PB kan gitu. PD2 irisan B dibagi dengan PB. Nah, PB itu sama dengan kan di sini B itu adalah gabungan dari DI irisan dengan B. Sama dengan jumlah karena saling asing ya. Jadi PB sama dengan sigma PDI irisan B. PDI irisan dari B. Nah, PDI irisan dari B itu sama dengan
Ini kok malah jadi ini. Kita pindah aja biar enggak. Jadi kita sudah tahu B. Jadi sama dengan PD2 sampai sigma P DI dari sampai. Jadi ini sama dengan P B track D2 dikalikan dengan PD2 dibagi dengan sigma P D track DI P DI. Nah, sekarang kita terapkan pada linear diskriminan analisis. Jadi di sini B itu adalah peluang X sama dengan X. Jadi ini satu variabel. Itu sama dengan peluang X sama dengan X. Kemudian kita buat FKX itu sama dengan jadi peluang dari X sama dengan X, Y sama dengan K. Lalu kita mencari P, Y sama dengan K, diketahui pengamatannya itu sama dengan X, kan gitu. Jadi ini sama dengan, ini tadi prior-nya itu adalah D2 itu, jadi ini sama dengan kita punya I2 dikalikan dengan FAX dibagi dengan sigma I dari 1 sampai dengan 4 PI FIX kan. Nah, masing-masing FKX itu kan berdistribusi normal min-nya mu K dan variansinya itu sama dengan sigma kuadrat kan gitu. Jadi kita lihat FKX berdistribusi normal dengan min sama dengan mu K, variansinya sigma kuadrat. Sehingga kita mempunyai persamaan PKX itu 412 itu. Jadi P Y sama dengan K, X sama dengan K itu menjadi persamaan 4
13. Nah, ini kalau kita maksimumkan, berarti kita akan memaksimumkan probabilitas ini kan harus 412 itu harus kita maksimumkan. Harga maksimumnya itu adalah delta K sama dengan itu 413. Jadi X juga per sigma kuadrat log Vk. Jadi kalau kemudian dibuat equally likely, jadi kalau V1 sama dengan V2, prior-nya ini semuanya sama dengan setengah, kalau 2 tuh ya, maka V1 sama dengan V2, itu kita mendapatkan X yang memisahkan dua populasi itu adalah mu1, X itu sama dengan mu1 plus mu2 per 2. Jadi ini kalau diasumsikan misalnya distribusi, kita ingin memisahkan dua distribusi normal ini, minnya min 1,96, terus satunya lagi itu minnya 1,96, yang memisahkan itu adalah garis X sama dengan 0. Yang memisahkan itu adalah garis X sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalnya P-nya itu lebih besar dari 1, jadi kalau apa namanya fx-nya itu normal multivariate-nya sama dengan mu, variansinya sigma, ya. Maka pemisahnya itu adalah ini 419. Jadi delta Kx itu sama dengan X transpose. Jadi seperti tadi, X transpose sigma inverse mu K min setengah mu K transpose sigma inverse mu K plus log 3. Jadi ini masih ini linear.
Nah, ini tadi kan masing-masing populasi itu sigmanya sama, tapi kalau tidak sama, kita mempunyai quadratic discriminant analysis, nanti kita lihat bahwa delta K-nya itu adalah min setengah X transpose sigma K inverse X plus X transpose dan seterusnya. Yang penting ini bahwa ini itu adalah bentuk apa? Bentuk non kuadratik kan. Jadi kalau X transpose, jadi kalau kita punya X transpose AX itu kan ini kita sebut dengan bentuk kuadratik. Sehingga namanya quadratic discriminant analysis. Masih satu lagi hal yang harus kita yang kita sebut dengan nearest neighbor, tetangga terdekat. Kalau di Kopet namanya Jogo Tonggo gitu ya, melihat tetangga-tetangganya gitu. Jadi kalau di RT saya itu ada tim relawan ya. Jadi jaga tetangga. Jaga bukan berarti menjaga, tapi selalu take care kalau misalnya seseorang ini harus buang sampahnya di mana diberi tempat sampah sehingga tidak tercampur, nanti harus dibakar dan seterusnya, itu bareng-bareng ya. Ini tetangga terdekat. Jadi mengapa kita harus berbicara dengan nearest neighbor ini? Karena kita kan mencari tadi Y sama dengan K, X sama dengan X. Nah, ini kita harus mengetahui distribusi prior, kemudian kita menghitung distribusi posterior. Nah, itu kadang-kadang suka dicari gitu. Jadi distribusi prior itu suka dicari. Nah, kita ingin cara yang sederhana. Jadi kalau melihat sifat anaknya itu kan kadang-kadang dilihat sifat bapaknya ya, orang tuanya gitu. Karena istilahnya buah itu kalau jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya kan gitu. Jadi kalau ada buah jatuh ya mestinya ya jatuhnya sekitar pohonnya kan, artinya tidak banyak berbeda kan gitu. Nah, jadi ini kan kita misalnya ada pengamatan X. Ini pengamatan X. Dari satu ini. Kemudian ini K-nya berubah. Jadi kalau kita buat misalnya K sama dengan 1. Kita buat lingkaran K sama dengan 1. Nah, sifat-sifat itu dilihat. Jadi kalau misalnya kita cari yang begini, berarti tetangga dekatnya berapa? 2 kan gitu. Kalau K sama dengan 2 ya berarti kalau ada yang ini.
Jadi dihitung ini 1, 2, 3, 4 kalau K-nya 2 per sekian. Nah ini sekarang kalau K-nya berjalan kan seperti regresi itu kan K-nya berjalan, X-nya kan berjalan. Nah kumpulan ini tadi yang kita sebut dengan estimator dari apa K nearest neighbor ini. Ya ini apa namanya programnya tidak ada semuanya di halaman itu kelihatannya lebih pendek ya. Jadi kalau linear discriminant analysis itu hanya LDA dot fit, LDA direction, next 1, next 2 data sudah selesai. Itu nanti akan keluar layarnya, up-nya dan seterusnya. Itu sudah lebih pendek ya. Jadi ini apa jadi orang gawe probabilitas ya. Jadi dia langsung ya itu susahnya orang kalau bilang tidak ada probabilitasnya juga kadang-kadang tidak lega juga kan gitu. Ya, kemudian saya kira untuk PR minggu ini adalah halaman nomor 11-12 ya. Sebentar. Nomor 10-11. Halaman 171 172. Ya, jadi ini saya kira itu untuk kuliah hari ini. Oke, jadi itu untuk kuliah hari ini ya. Kelihatannya ini saya sudah agak capek ini. Ini sudah. Iya, Pak No. Oke, saya kira itu hari ini sampai ketemu minggu depan. Apa namanya midterm-nya anu ya? 2 minggu dari sekarang ya. Jadi kita masih mulai sekali lagi ya. Ya, jadi ini kalau anu nanti saya lihat ujiannya ya mestinya seperti saya katakan take home kemudian dikerjakan sekian jam gitu, besoknya dikumpulkan gitu. Ya, jadi tidak ada apa namanya take home exam karena ini kan applied courses ya. Jadi, oke, saya kira itu untuk ya. Mohon izin tanya Pak. Gimana? Berarti kalau untuk UTS sama UAS nanti itu dia juga dalam bentuk ini ya Pak, kayak apa analisis begini atau dia teori Pak? Enggak teorinya enggak ada. Ini bukan kuliah teori. Ya mungkin ada sedikit atau gitu. Jadi lebih banyak Anda ngerjakan pakai software kan. Baik Pak. Ya. Kan seperti saya janjikan di awal kuliah tuh, apa namanya, ini kuliah yang sifatnya terapan, jadi nanti dibawa ke rumah. Siap Mas anu ya, Mas Irfan ya. Iya Pak. Ya, siap ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini ya. Sampai ketemu insya Allah hari yang ambil model linear hari Rabu, yang tidak ambil berarti ketemu lagi hari insya Allah hari Senin ya. Jaga kesehatan, didoakan saya sehat. Oke Pak. Baik, saya Alif.
Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.